yang dimaksud hasanah. Hasanah ini apa? As-shalawatul khams, yaitu sholat 5 waktu. Ini. Jadi, Anda pernah dengar satu keterangan dari satu orang soleh mengatakan apa? Kalau kita orang dakwah itu, murid, baik santri, santriwati, bagaimanapun dia, pokoknya masih sholat aman. Pokoknya masih sholat. Tapi bagaimanapun pinternya, bagaimanapun hebatnya, kalau dia terlambat sholat 5 waktu, lebih-lebih tidak sholat, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ini maknanya. Apa Allah menyatakan di sini? Wa aqimis shalah, dan dirikan ini sholat tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Nah, ini tarafayin nahari dipucuk. Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan ini adalah sholat subuh. Ada yang mengatakan ini adalah sholat subuh, sholat duhur, dan sholat asar. Wa zulafan minal lail, yaitu ketika malam hari. Ada yang mengatakan ini adalah sholat isya. Ada yang mengatakan ini adalah sholat maghrib dan sholat isya. Intinya, siapa orang yang sholat 5 waktu dengan berbagai riwayat, itu bisa dilihat di tafsir Ibn Katsir. Dijelaskan di situ pendapat-pendapat apa yang dimaksud dengan zulafa minal lail. Tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Tarafayin nahar itu kan pucuk-pucuknya. Ada yang mengatakan ini, subuh sama asar. Ada yang mengatakan subuh, asar, tengah-tengahnya duhur. Wa zulafa minal lail. Zulafa minal permulaan malam. Ada yang mengatakan maghrib. Ada yang mengatakan maghrib dan isya. Intinya sholat 5 waktu. Dirikan sholat, laksanakan sholat, sholat 5 waktu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiati, akan menghilangkan yang namanya segala keburukan. Segala dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat ini banyak. Apa yang terjadi? Cuma ini disebutkan di sini turun ayatnya di antaranya, di antara asbabun nuzulnya. Nazalat fi rajulin. Ini ayat diturunkan turun kepada seorang sahabat yang mana gabbala imra'atan ajnabiyatan. Dia mencium seorang perempuan ajnabiyah. Waqala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati war ramadhanu ila ramadhan. Amin. Insyaallah ini tutup Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna ma ijtanabatil kabair. Nabi menyatakan apa? Antara sholat yang satu kepada sholat yang lain. Duhur, subuh ke duhur. Antara ini dihapus. Kesalahan. Antara duhur ke asar dihapus. Antara asar ke maghrib dihapus. Antara maghrib ke isya kesalahan dihapus. Antara isya ke subuh dihapus lagi. Sehingga tidak ada orang itu hidup di dunia kecuali bersih dari dosa. Amin. Allahumma ja'al minhum. Amin ya. Itu jawabannya Nabi SAW semenjak menjauhi apa? Kabair. Kenapa dikatakan semenjak menjauhi kabair? Karena kalau dosa besar tidak bisa cukup istighfar biasa. Ada caranya. Ada had, ada hukuman. Yang perlu dilaksanakan dulu, baru nanti dia akan diberikan. Nah di sini Anda mengambil di salah satu riwayat yang ada di Ibn Katsir ya. Ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu menyatakan, sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, inni wajadtu imra'atan fi bustan. Aku mendapati ada seorang perempuan yang ada di tengah kebun. Kemudian apa? Fa'altu biha kulla syai'in ghaira anni lam ujami'ha. Aku berbuat apapun kepada itu perempuan, maaf, perbuatan yang gitulah, tanpa aku menjima. Aku tidak menjima. Nah ini makna apa? Jauh dari kabair. Karena naudzubillah, semoga dijaga oleh Allah. Kalau sampai terjadi perbuatan seperti itu tidak bisa.
Ada tobat yang khusus nanti. Gobbaltuha walazimtuha walam af'al ghaira dzalik. Ya. Aku berbuat seperti itu, aku berbuat ini itu layaknya laki perempuan tanpa aku menjimak si perempuan. Jadi ingat loh ya, ini bukan memberikan kesempatan untuk kita berbuat maksiat lah, bukan. Ini ayat, ini asbabun nuzul dijelaskan kepada kita seperti ini, tujuannya untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, untuk melihat kebesaran Allah, kemurahan Allah, kasih sayangnya Allah, dan tidak inginnya Allah menyiksa seorang hambanya di neraka. Bukan berarti kemudian, tidak ada masalah, bukan, salah ente. Justru Allah itu tidak senang kalau dibuat mainan. Ada apa-apa kok tobat, tidak boleh. Itu nyepelekan Allah. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali apa? Nyepelekan Allah. Karena kalau orang itu sudah istighfaf, menyepelekan Allah kepada Allah, hancur. Kenapa orang bisa minum khamr? Karena tidak merasa ada Allah. Kenapa orang berbuat ini itu, ngambil riba misalnya? Kenapa? Karena tidak paham. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui, di antara kamu sekalian ada Rasul. Nabi tahu. Semoga dijaga.